الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaranya mana bu? Yang semangat. Baru sampai pertengahan dalam mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mariz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzat 'anil jinsiyati wal jihati wal zaman, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan di hari ke-13 bulan suci Ramadan kita masih diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini pada pagi hari ini menjadi bukti rasa cinta dan syukur kita pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Habib tercinta, Nabi termulia, Nabi besar kita Muhammad, pada para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua DKM beserta staf dan jajarannya, juga seluruh para alim ulama, para ustadz, para kiai, dan seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ibu sehat? Masih puasa? Masih puasa Pak? Masih. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah masuk di hari ke-13. Gak kerasa kayaknya waktu ya. Baru kemarin ya. Sekarang sudah hari ke-13. Ntar sedikit lagi lebaran, gak kerasa Bu ya. Maka puasa itu bukan perkara siapa yang start paling dulu ya, tapi siapa yang mampu bertahan istiqomah sampai di finish. Itulah puasa. Kalau berbicara tentang puasa dan akhlak, saya mau bahas korelasi antara puasa dan akhlak. Kenapa kita disyariatkan berpuasa? Ini satu pertanyaan. Saya akan bahas mulai dari kutipan ayat yang sangat fenomenal yang sering sudah kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman, betul. Iman itu a'taqidu annallaha wahid, mengitikadkan di dalam hati bahwa Tuhan kita itu satu dan tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Diucapkan bil lisan dengan ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dilakukan bil af'al dengan perbuatan, dengan yang namanya takwa. Maka setiap orang beriman belum tentu dia bertakwa, tapi setiap orang bertakwa sudah pasti dia beriman, betul. Setiap orang sholat sudah pasti dia bertakwa, Tapi setiap orang beriman belum tentu dia sholat, betul?
Ada yang ngaku beriman dia nggak sholat, ada? Ada. Maka iman itu ibu sifatnya abstrak Pak, tidak terlihat. Ibu tahu setrum itu nggak kelihatan Pak. Bagaimana kita tahu adanya setrum? Ini spekernya nyala, ya. Bagaimana kita tahu setrum itu ada? Lampunya nyala. Kalau setrumnya ada tapi lampunya nggak nyala, berarti ada yang koslet dari setrumnya, betul. Lalu bagaimana kita tahu orang itu beriman? Kalau ciri orang beriman, ya dia sholat, betul. Kalau dia ngaku beriman, dia puasa. Kalau dia ngaku beriman, dia zakat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka ketika ada orang ngaku beriman, dia tidak puasa, berarti ada yang koslet. Benar Bu? Berarti itu orang koslet. Ngaku beriman, puasa kagak. Ada yang begitu? Banyak. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan berpuasa untuk kalian sebagaimana orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita itu makanya puasa itu Pak ibadah tertua. Nabi Adam disyariatkan puasa dalam 1 bulan itu 3 hari. Nabi Adam. Nabi Nuh selama bahteranya berjalan, dari mulai pembuatan sampai dia berjalan, dalam riwayat dikatakan dia berpuasa. Nabi Musa dalam 1 tahun itu 40 hari. Bahkan ketika dia sebelum ke Bukit Tursina, ada riwayat mengatakan dia 40 hari 40 malam dia puasa Pak. Nabi Isa 50 hari disyariatkan puasa Pak dalam setahun. Ini kita sebulan aja ngeluh Nabi Isa 50 hari. Siti Maryam 40 hari dia berpuasa. Ya. Nabi Daud puasa nggak? 1 hari puasa, 1 hari enggak. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Maka dikenal dengan puasa Daud. Kan begitu. Jadi seorang orang sebelum kita disyariatkan juga berpuasa. Jangankan orang manusia, binatang pun berpuasa kalau dia pengen lebih baik. Contoh misalnya ayam. Ayam itu ibu tidak bisa dia menetas kalau saat pengeraman si induknya dalam keadaan kenyang. Maka si induknya berpuasa, ibu. Kadang dia seharian kagak keluar, ngerem aja. Begitu keluar makan sebentar, masuk lagi ngerem bisa berhari-hari. Ayam. Kalau dia kenyang nggak bisa netes Pak telurnya. Kupu-kupu yang ibu pandang indah oleh mata, sebelum dia jadi kupu-kupu itu ulat kan jadi kepompong. Selama jadi kepompong belasan hari dia puasa nggak? Enggak. Dia puasa nggak? Puasa kan? Nggak makan nggak minum, betul. Ular sebelum dia ganti kulit maka dia harus berpuasa. Kalau dia dalam keadaan kenyang nggak bisa dia ganti kulit. Maka sesuatu yang indah, yang bagus, yang seharusnya didapatkan itu dilaksanakan harusnya puasa dulu. Maka ada hasil efek yang lebih baik. Maka kalimatnya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Saya mau bahas dari segi kalimat. Tatakun itu kalau dalam bahasa santri Pak namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya 2 zaman Pak, zaman hal dan zaman istiqbal, masa sekarang dan masa yang akan datang. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tapi karena lafaz tatakun sebelumnya berjumpa dengan kalimat la'alla yang berfungsi min adawatil istiqbal, kalimat yang mengistiqbalkan zaman yang hal, maka zaman sekarangnya dihapus. La'allakum tatakun, agar supaya kalian bertakwa di masa yang akan datang. Karena sifatnya fi'il mudhari' ini istimrar terus menerus, maka la'allakum tatakun, agar supaya kalian bertakwa di masa yang akan datang secara aktif dan kontinu. Jadi kalau misalnya gini, ibu belum pernah, jarang banget sholat ke masjid, tiba-tiba ibu begitu bulan puasa, bapak rajin ke masjid, jamaah rajin, ya, sholat tarawih rajin, setiap hari rajin. Pertanyaannya, apakah sudah berhasil puasanya menjadi orang bertakwa? Belum. Nanti dilihat setelah Ramadan, karena ini bulan pendidikan. Bapak belum pernah baca Quran sebelumnya, datang bulan suci Ramadan, karena unzila fil Quran di bulan Ramadan syaratnya harus baca Quran. Selama Ramadan sering baca Quran, apakah pertanyaannya sudah dikatakan dia berhasil puasanya menjadi orang bertakwa?
Belum. Nanti lihat setelah Ramadan. Tambah rajin nggak baca Qur'annya, tambah rajin nggak jamaahnya, tambah rajin nggak sedekahnya, tambah rajin nggak ada perubahan akhlak atau tidak dalam kesehariannya. Kalau setelah Ramadan stagnan, biasa lagi kayak biasa, berarti pertanyaannya selama ini puasa kita buat siapa, Pak? Lulus atau tidak? Belum tentu. Kecuali ada perubahan dari item ibadah tadi. Misalnya salah satu saja, Pak, Bapak ibadah jamaah, rajin jamaah di bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan tambah rajin jamaahnya, berarti ada yang salah satu yang diterima pahala puasanya. Jadi kayak rapot, Pak, ada matematika, ada IPA, IPS gitu kan, rapot nilainya sekian. Lah kalau kita biasa lagi, Bu, nggak jamaah lagi, nggak baca Quran lagi, berarti nilai kita jeblok. Berarti nilai kita jeblok. Lulus belum tentu. Lalu harus ketemu berapa kali puasa kita, nggak ada perubahan sama sekali. Nilai ibadah kagak berubah, nilai baca Quran nggak berubah, nilai sholat jamaahnya nggak berubah, nilai sedekahnya nggak berubah, nilai akhlaknya nggak berubah. Mau sampai kapan? Kita udah seusia ini, Pak, usia rata-rata di atas 40 tahun. Dari mulai akil balik sampai sekarang, udah berapa kali kita ketemu Ramadan? Ada perubahan. Pikir dalam diri kita, berubah atau tidak. Maka di Ramadan ini jangan pernah disia-siakan. Ya, Bu. Bu, kalau punya utang bayar. Ingetin, Pak nih. Dari dulu sampai sekarang ada utang puasa gak pernah dibayar. Ya. Belum menstruasinya, belum pura-pura batalnya ya. Lagi main padahal mah kagak, di tukang bakso di pasar. Ya. Dan seluruh ibadah yang diajarkan oleh yang diberikan oleh Allah kepada kita, tuntutan ibadah kita sebagai hamba, itu muaranya satu, Pak, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Salat supaya kita tanha anil fahsya'i wal munkar, tercegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, menghalalkan segala cara yang penting dapat duit, ya, yang penting perut kenyang dari semua sifat-sifat kotor. Tapi kalau ada orang yang sholatnya rajin, maksiatnya jalan, ya berarti ada yang salah dari sholatnya. Gitu. Sholatnya rajin, Ustadz, rajin, main judi slotnya juga rajin. Ada, Bu, Ibu kalau punya suami main judi slot, tendang ke sawah, Bu. Ngabisin duit doang tuh ya. Salatnya rajin tapi masih mabok, berarti ada yang salah salatnya. Lalu zakat mengajarkan kita peka terhadap lingkungan sosial. Ya. Puasa mengajarkan kita banyak sekali akhlak yang diajarkan dalam puasa. Ya. Itu kenapa kita mesti berpuasa, agar kita menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus dari sebelumnya. Ya. Bahkan keberhasilan Nabi dalam berdakwah itu karena akhlaknya, ya, Pak. Dan salah satu pendidikan yang paling banyak tentang akhlak adalah di puasa. Kenapa kita disyariatkan berpuasa? Di antaranya untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Ya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, Pak, yang mempunyai akar kata itu khalaq, yang artinya menciptakan. Dari akar ini juga timbul kata makhluk. Ya, lalu timbul juga kata khalik, sang pencipta. Berarti akhlak segala sikap dan tingkah laku yang datang dari sang pencipta, sifatnya kebaikan. Munculnya kenapa? Karena iman dan hatinya bersih. Ibu tahu lebah? Saya pernah bilang, lebah itu nggak pernah makan kecuali yang baik, lebah tidak pernah mengeluarkan kecuali yang baik, lebah tidak pernah mengganggu kecuali diganggu. Kenapa? Karena menurut penelitian dokter, sarang lebah lebih steril daripada kamar operasi. Maka orang beriman yang hatinya bersih, mulutnya nggak kotor, makannya yang halal, perbuatannya baik. Kalau ada orang ngaku beriman, mulutnya bawel. Ada yang bawel di sini, Pak? Banyak. Apalagi jelang Lebaran ya. Dibuat abang beli baju Lebaran, Pak. Kita yang dikejar-kejar. Jangan bawel. Ya. Akhlak dan etika itu beda. Kalau etika mau semua orang beretika nih, datang ke sini pakaiannya bagus, ya.
Datang ke sini duduk yang rapi. Ini berarti K namanya nih. Datang ke sini sopan. Tapi di luar sifatnya buruk kita tahu nggak? Nggak tahu. Maka akhlak mencakup semuanya, bukan hanya etika, tapi perilaku dalam kehidupannya baik. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ya. Orang yang benar-benar beriman. Ya. Seperti itu. Lalu apa yang diajarkan dalam puasa? Pertama, puasa mengajarkan sabar. As-saumu nisfus sabri. Ya, puasa itu separuh dari sabar. Allah berfirman, innama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar terbagi menjadi 3, Pak. Ada sabar atas ketaatan kepada Allah. Selama Ramadan, ibadah itu ketaatan itu butuh kesabaran, Ibu. Contoh, tarawih. Puasa lu dah, puasa dari pagi sampai dengan asar, sampai dengan maghrib kita menahan lapar dan haus. Sabar. Yang tadinya halal diharamkan. Es enak, sabar habis maghrib. Kan begitu, Pak. Ya. Lontong enak, sabar habis maghrib. Ya. Kita hubungan siang hari juga kagak boleh, haram, betul loh. Ya. Istri kita halal, sabar Pak habis terawih, maghrib lagi lo. Buru-buru amat bungap. Diajarkan kesabaran, sekalipun halal sabar, nanti kalau sudah buka. Emosi kita suruh sabar. Tapi banyak orang begini, Bu, suami istri berantem, begitu berantem, sabar mah kita berantem, entar aja habis maghrib. Lah, bukan begitu. Selama Ramadan kita mesti sabar menahan emosi supaya puasa kita nggak sia-sia. Sabar mah, jangan ribut, sabar. Entar habis maghrib kita terusin. Ya Allah ya Rabbana, sabar. Sholat sabar, tarawih memang lama, sabar Ibu. Ini milih-milih imamnya siapa? Pak RT, lama bener ya, mana gua kekama. Sabar, betul dengan kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sholat jangan terburu-buru Pak, mohon maaf, 10 menit 23 rakaat boleh-boleh aja. Itu mah kelasnya santri, di kampung mah jangan ya. Kita mah biasain aja, seperti normal, tumakninahnya rapihin gitu ya. Dan kita sedang berhubungan sama Allah. Ya, kemarin begitu ada di tempat saya. Itu aki-aki pada pulang, Allahu Akbar. Saya bilang jangan dibiasain di pondok dengan di kampung. Ya, butuh kesabaran. Karena jamaah kita ini bukan hanya orang anak muda. Kalau anak muda mah siap aja gas terus gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau aki-aki encok banget. Bisa pulang dia gitu. Sabar. Ya. Karena dalam beribadah perlu kesabaran, tumakninahnya rapihin ya. Diajarkan kita untuk bersabar, sabar menahan lapar, sabar menahan emosi, sabar dalam beribadah ya. Lalu sabar atas menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, sabar. Siang hari haram, sabar. Melaksanakan perbuatan dosa ya. Sabar, kita bulan puasa. Makanya bulan puasa ini bulan berkah, Ibu. Saking berkahnya bulan puasa, maksiat berhenti, bener nggak? Yang tadinya pada buka tuh warung remang-remang, puasa mah pre dulu dah, orang laku jablay. Sabar. Ya. Saking berkahnya bukan hanya orang Islam, bahkan orang Nasrani itu pun kebagian berkahnya. Mana tuh yang jualan kolak di Melati, di Bintaro kan banyak kan orang-orang Cina. Betul. Di tempat saya tuh di komplek-komplek bukan orang Islam jualan Pak, orang Cina tuh yang sibuk rame, bahkan ikutan beli takjil juga dia. Sekarang lagi ngetren tuh orang-orang Kristen, orang-orang Cina ikut beli takjil, ikut buka lagi gitu ya. Bikin acara buka bersama gitu. Bajunya bagus lah. Ya, lalu yang ketiga, sabar dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Ini kita kadang-kadang suka mencela apa yang Allah berikan sama kita, Ibu. Ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, Pak, kita mudah mencela. Allah begini amat ya. Padahal Allah memberikan kita itu apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, Bu. Kadang-kadang Allah memberikan itu justru baik buat kita. Ibu dulu saya punya cerita, ada tukang tahu. Biasa dia jualan tahu, Pak. Jadi kalau dia jualan tahu tuh dia suka lewat sawah. Nah di lewat sawah itu biasanya dia jalan situ sampai ke depan itu ada mobil yang jemput rombongan tahu, Pak.
Nah setiap kebiasaan dia, setiap mau berangkat dia sholat duha. Ya Allah, nah kebetulan hari itu dia banyak urusan. Ya Allah, saya pengen banget hari ini punya duit, habisin dagangan saya punya utang, saya harus bayar utang begini, dia marah-marah. Beres dia doa, dia berangkat. Ya, rupanya ibu hujan, gerimis, di sawah dia kepleset Pak, tahunya jatuh. Dia maki-maki Allah. Ini Allah begini amat ya. Gue lagi banyak urusan pakai dijatuhin ini tahu. Gue kan kagak bisa dagang. Dia maki-maki terus tuh ketetapan Allah yang sudah berikan kepada dia. Takdir yang Allah berikan kepada dia. Dia maki-maki, ya Allah begini amat, tega amat. Udah pulang dia pungutin tahu yang kotor tadi ibu, dia bawa ke rumahnya. Lalu dia bilang begitu dia tunggu, dia bersihin tahunya nggak bisa dijual, dia nangis saja. Begini banget, tega banget Allah. Dapat 1 jam di rumahnya, dapat berita ibu, mobil yang biasa bawa dia Pak kecebur ke jurang. Coba kalau dia ikut. Ya. Nggak lama dapat 1 jam kemudian ada tukang bebek, ngapain ya? Nanyain tahu yang rusak ada apa kagak, saya bayarin buat empan bebek. Akhirnya laku juga tuh. Ya Allah ya Rabbana. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita anggap tidak baik belum tentu tidak baik di mata Allah. Yang kita anggap baik juga belum tentu baik di mata Allah. Jadi gak usah mencela ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita tawakal, berpasrah kepada Allah. Di dalam puasa mengajarkan kesabaran kepada kita. Yang kedua, akhlak yang diajarkan dalam puasa, syukur. Ibu bayangkan kita menahan lapar dari pagi, melatih kita untuk bisa merasakan betapa hidup ini mesti bersyukur Pak. Dari pagi kita menahan lapar, perihnya bagaimana orang-orang di luar sana. Coba bayangin ibu di Palestina, nyari makan aja berebut Pak, mau nyari aja ditembak, susah. Kelaparan mereka. Gak usah jauh-jauh di daerah-daerah kemarin belum lama ada nenek-nenek makannya singkong tiap hari, coba. Makan daun singkong direbus doang setiap hari, coba bayangin Pak. Betapa sulitnya orang-orang di luar sana, kita masih bisa makan enak, bisa makan daging, bisa makan telur. Itu udah syukur luar biasa. Udah syukur luar biasa. Pada saat kita berbuka puasa ada rasa bahagia. Ada bahagia nggak Bu? Alhamdulillah. Bu, puasa kan menahan hawa nafsu, betul. Tapi kalau kita buka itu apa aja Pak depan kita bayang. Udah ada kelontong, udah ada ayam, apa aja kumpul sebelum maghrib. Ini menahan hawa nafsu apa menambah hawa nafsu ini? Tapi muncul di situ kebahagiaan. Bayangkan orang yang kelaparan lalu diberikan makanan, bahagia atau tidak? Senang. Jangankan lihat di Palestina kemarin dilempar lewat pesawat Pak. Orang berebut, udah mah berebut ditembakin pula coba. Saking kelaparannya mereka. Kita bisa makan dah alhamdulillah. Makanya kita bersyukur ibu, bersyukur. Makanya kita mohon maaf Pak. Kita ini sering kufur nikmat. Ya enggak? Makanya kalau kena musibah mikir ini dosa apa teguran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kalau kita kufur nikmat, Allah berikan azab, Allah berikan teguran sama kita. Ada orang setiap hari kerjaannya ngeluh, setiap hari nggak pernah sholat, setiap hari mencaci maki keadaan, setiap hari maksiat. Kerjaannya maksiat, sholat mah kagak, ibadah kagak. Begitu kena musibah, boleh jadi dia sedang ditegur oleh Allah. Tapi hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Tidak dikatakan beriman sebelum dia diuji. Dia rajin sholat, dia rajin ibadah, rajin puasa, sama tetangga baik. Kena musibah, boleh jadi ujian dari Allah. Maka kalau kena musibah mikir ini dosa apa teguran yang Allah berikan sama kita. Jangan gara-gara kita nggak bersyukur. Ya. Makanya asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawari. Syukur itu harus dijalani dengan hati, lisan dan anggota badan. Maka syukur mengembalikan nikmat yang Allah berikan kembali ke jalan Allah. Ibu dari masih kecil dikasih normal aja udah syukur. Kaki bisa jalan tanpa kita minta, mata bisa ngelihat tanpa kita minta, mulut bisa ngomong tanpa kita minta. Allah kasih Bu, Allah titipkan sama kita. Bayangkan saudara kita yang nggak bisa jalan dari kecil, yang tangannya nggak ada, yang matanya buta. Coba
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan Nabi dalam salat malamnya meneteskan air mata. Dalam riwayat itu dijelaskan sampai membasahi sajadah dia. Ditanya oleh Aisyah, wahai Nabi, kenapa engkau kan maksum, yakin diterima semua amal ibadahmu, kenapa kau salat sampai menangis? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, bukankah aku tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur? Nabi masih mau bersyukur sampai meneteskan air mata. Kita boro-boro syukur, yang ada kita caci maki laki kita. Bener bu? Makan begini doang pengen enak, kasih duit goceng, marah-marah. Ya Allah, bukannya bersyukur, laki udah usaha, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ya pak, taruhannya nyawa. Ibu mah nggak tahu di luar ditabrak motor apa enggak, ban bocor, nggak pernah ngadu sama ibu. Ya nggak pak? Pernah ngadu? Kagak pernah. Biar katu ban bocor di jalanan, mah ban bocor nggak ada. Jangan ya bu, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Rezeki ibu apa yang dikasih sama suami, ya. Kalau ada lebihnya di kantong suami jangan diambil, namanya nyolong namanya. Ya, bersyukur. Ya. Maka ngaku bersyukur dia nggak puasa, berarti nggak bersyukur dia. Ngaku bersyukur dia nggak ibadah, berarti dia nggak bersyukur. Maka orang bersyukur itu biar dalam keadaan apapun dia tetap ibadah, dia tetap sholat, dia tetap puasa. Mau sesulit apapun tetap dia ibadah, karena dia pikir begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada dirinya sehingga harus dikembalikan ke jalan Allah. Punya mata pakai buat baca Quran, punya telinga pakai untuk mendengarkan nasihat yang baik-baik, punya lisan digunakan untuk tidak menyakiti hati tetangga kita, punya kaki langkahkan ke masjid, jangan ke tempat maksiat. Itu syukur. Ya, udah dikasih mata bisa ngelihat, jelalatan pula. Hati-hati. Punya mulut dikasih bisa ngomong, bawel lagi. Aduh. Makanya kalau ngadepin orang bawel mah diem ya pak ya, diem aja. Lalu yang ketiga, puasa mengajarkan keikhlasan dan kejujuran. Bu, kalau sholat bisa dilihat orang nggak? Bisa. Ibadah yang lain bisa berpotensi riya karena dilihat oleh orang, jadi nggak ikhlas. Banyak orang yang sholat bergantung pada pujian orang, betul, bukan bergantung kepada Allah, akhirnya jatuh kepada syirik kecil. Ada orang zakat, amal, sodakoh, kelihatan orang nggak? Kelihatan, ditulis namanya, yang zakat si A, yang amal si A, berpotensi riya, betul. Ibadah haji model sekarang pada selfie di Mekah, orang-orang tawaf, dia lagi siaran langsung ibadah pun itu ngapain megangin handphone. Pan lagi ibadah, ntar saya beres tawaf, nah baru ada foto-foto. Lagi tawaf mah jangan ibadah, sama kayak orang sholat megang HP selfie. Perbedaannya ya, berpotensi ria nggak? Berpotensi ria karena dilihat orang. Tapi puasa fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Cuma aku dan dirinya yang tahu. Karena orang ikhlas itu cuma aku dan dirinya yang tahu, begitu kata Allah. Suami ibu puasa di depan ibu, di luar muka ibu tahu nggak? Enggak. Ya enggak. Papa puasa, masih puasa, padahal habis dari warteg. Makanya perlu kejujuran. Melatih kita untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Jujur kita kepada Allah, jujur kita kepada manusia. Kalau sudah tidak jujur, rusak puasa kita. Makanya banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena perutnya puasa, tapi mulutnya, hatinya, telinganya, matanya tidak puasa. Nah, jadi puasa Allah, dua pahala yang Allah berikan langsung pahalanya. Satu, pahala memaafkan kesalahan orang lain. Dua, puasa di bulan suci Ramadan. Jadi puasa itu melatih kita buat jujur, Pak. Sekarang banyak orang yang nggak jujur, banyak nggak? Banyak sekarang. Banyak orang yang nggak jujur. Mohon maaf, apalagi pemimpin-pemimpin kita ya, banyak yang buat janji akhirnya tidak ditepati. Banyak ngomong tapi tidak jujur, banyak dosanya lah ya. Makanya hati-hati kita, jaga lisan kita supaya tetap jujur. Ya. Sama anak jangan bohong, jujur aja bu. Ya, pengen beli es krim jangan, gak enak tuh makanannya. Dia aja udah ajarin jujur.
Diajarin bohong, Pak. Nggak enak makanan jangan dibeli. Bilang aja nggak punya duit, Pol. Berapa susahnya sih gitu. Anak diajarin nggak jujur. Kita juga jujur, Pak. Semakin kita jujur sama istri, berkah. Betul nggak, Bu? Berkah. Jujur aja, mah pendapatan saya segini, tapi saya minta buat beli rokok sama makan. Gitu, jujur. Semakin kita terima, semakin Allah kasih. Terima kasih, terima kasih. Itu laki-laki harusnya begitu, Pak. Ya. Jadi harus kita biasakan supaya jariah mengalir terus. Semakin kita kasih, semakin mengalir terus. Kasih kepada istri, kasih kepada anak. Ya. Terus apa lagi? Puasa mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan seluruh panca indera. Betul. Ada 5 yang dapat menghilangkan pahala puasa. Semuanya hampir berkaitan dengan lisan. 1, al-ghibah, ngomongin orang. Nih hati-hati ya, Bu, yang suka ngomongin orang ya. Fa idza taba masalan hasala alaihi ismul ghibah lizatiha. Otomatis orang yang lagi puasa tiba-tiba ngomongin orang, saat itu juga pahala puasanya hilang. Otomatis. Ya, jadi jangan suka ngomongin orang puasa-puasa gosip, ada yang begitu. Makanya jangan kelamaan di tempat belanja, Bu. Ada yang diomong. Ya. Kita ngobrol sama teman, Pak, jangan terlalu banyak ngobrol lah di puasa mah. Udah banyakin zikir aja. Ngobrol sebentar. Kadang-kadang kita suka ngagul kalau udah kumpul tuh. Apa aja kita omong. Bohong kita bohong, kadang-kadang nggak jujur, kadang-kadang gibah ngomongin orang. Ini hati-hati. Otomatis hilang pahala puasa kita. Wan namimah, ngadu domba, menghilangkan pahala puasa, bikin orang berantem. Wal kizbu, bohong tadi nggak jujur, otomatis dapat menghilangkan pahala puasa. Wa nazaru bi syahwat, memandang sesuatu dengan kenikmatan. Ibu maaf, siang-siang lihat iklan teh manis di handphone, enak banget. Ngebayangin, nah, hati-hati. Apalagi ngebayangin laki-laki atau ngebayangin perempuan. Ghibah. Lalu di bulan puasa juga kita diajarkan oleh Nabi dilarang mencela. Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena satu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali dia melakukan dosa tersebut. Jadi kalau ada orang maksiat, orang apa, nggak usah dicela, Pak, diajak untuk bertaubat, itu yang benar. Ini kita kadang-kadang kita cela, orang kerjaannya mabuk mulu, pulang sholat lagi kita nyelanya, hilang pahala sholat kita. Jangan mencela ya, Bu ya. Ya. Bahkan disebutkan ya, wa kullu ma'syiyatin ayyarat biha akhaka fahiya ilaika yahtamilu ayyurida bihi annaha sa'irah ilaika wala budda an ta'malaha. Setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu. Maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut sebelum engkau meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi bohong, ghibah, namimah, mencela dilarang di dalam bulan suci Ramadan, dilatih untuk tidak melakukan itu. Karena bisa menghilangkan pahala puasa. 29 hari kita dilatih untuk menjaga lisan, maka insya Allah kalau puasanya benar nanti akan keterusan sampai setelah Ramadan, Pak. Terus bisa menjaga lisan. Jangan suka mencela. Ya. Lalu yang ke-8, puasa melatih kita untuk menjadi orang yang peka terhadap lingkungan sosial. Ada yang namanya zakat, betul? Ini saya bilangin, hoi, pakai suara atas nggak nih? Pakai suara atas. Dengerin. Para pendatang, dengerin. Jangan lu nyari makan di sini, lu tinggal di sini, giliran zakat pulang kampung. Ada yang begitu? Ya, giliran mau ditagih zakat sama masjid, ngilang pulang baru 2 minggu. Bagi dulu di sini sebagian lah. Nah, sunnahnya begitu. Nabi aja mati meninggal di kota Madinah, padahal tinggal di Mekah, tetap dikuburkan di sana. Zakat pun sama. Ya. Jadi jangan sampai kita usaha di sini, buang kotoran di sini, giliran suruh zakat pulang kampung. Puasa kita diajarkan sedekah, afdhalus sedekah fi Ramadan.
Sedekah yang paling afdol itu di bulan suci Ramadan. Di antaranya mana? Berbagi takjil tadi nggak perlu dijadwal ibu. Punya duit kirimin ke masjid. Satu tegukan yang ibu kasih kepada orang yang berpuasa, dapat pahala puasa orang yang puasa tadi tanpa mengurangi pahala dia. Saking berkahnya Ramadan pak. Nggak usah nunggu giliran ada rezeki, kirim aja lontong. Kirim aja makanan. Ini nggak nunggu giliran dulu. Rezeki ada, kasih aja. Bawa ke masjid, ada ayam kasih. Ada daging bawain, ada lontong bawain, ada gorengan bawain. Tapi sekali-kali yang enak bu, jangan lontong dan kawan-kawan lagi, lontong dan kawan lagi. Ganti yang rada enakan apa kek ya. Di bentar lagi hari ke-15 ketupat kasih. Sama opornya. Jangan ketupatnya doang nenteng-nenteng orang mau opornya, suruh makan bareng sini. Kasih ketupat, kasih makanan yang enak. Sedekah. Dan ingat sama orang tua ya. Jangan sedekahnya rajin, jangan sama orang tua pelit. Nah, betul gak? Iya, sama sedekah mah anak yatim rajin banget ngasih, kira sama orang tua mah pelit. Pulang kampung juga kagak, ngirimin juga kagak. Ya, justru berkahnya hilang. Harusnya kemana duitnya? Kasih pertama kepada orang tua. Min khairin palil walidaini wal akrobin, baru yang terdekat dari rumah kita. Kirim miskin, ke masjid, terbagi dah. Ya. Baru wal yatam awal masakin, kan gitu dalam Al-Quran. Baru yatim dan fakir miskin kasih. Jadi jangan terbalik, anak yatim kasih, fakir miskin kasih, gila, orang tua pelit. Ya. Jadi kita mesti peka, tidak dikatakan dia beriman dalam sementara tidur dalam keadaan kenyang, ya, sementara tetangga kita kelaparan. Lalu bagaimana supaya kita berpuasa berhasil? 3 syaratnya ibu. Ini terakhir saya bahas. 1. Puasa ini bulan yang suci. Orang yang bisa melewati, mereka yang suci jiwanya, suci hatinya, suci perbuatannya. Maka mesti 2 yang dilakukan. 1. Minta maaf kepada Allah, perbanyak istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, minta maaf kepada sesama manusia. Kalau ada hakul adami yang belum selesai, sama tetangga kegadanya berbulan-bulan, percuma puasa ibu. Minta maaf. Ada yang begitu musuhan ada? Berhari-hari sama saudara nggak nanya ada? Gara-gara warisan nggak tegur-teguran ada? Ada. Minta maaf, percuma. Puasa, sholat percuma. Ya. Kalau masih ada hakul adami yang belum selesai. Apalagi hutang, beresin. Bu, hutang beresin. Jangan temen grundel. Orang udah mau lebaran gini belum bayar hutang, gue lagi butuh. Akhirnya kesel sama kita. Beresin. Minta maaf kepada manusia, beresin urusan kepada manusia, banyakin istighfar supaya dosa kita ini bersih. Ini bulan pengampunan, Ramadan. Ramadan artinya bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa kita. Kenapa kudu dibakar? Besi yang karat aja hanya bisa dibersihkan dengan cara dibakar. Kita aja pulang ke rahmatullah kotor, banyak dosa, pengen masuk surga, ntar dulu gua bakar dulu di neraka, kan begitu. Maka bulan suci Ramadan tempat kita nih Allah ampunkan dosa-dosa kita, bahkan dosa yang sebelumnya. Mata qaddama min dambi. Perbanyak istighfar. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Ibu, dari hari pertama taraweh jangan berhenti taraweh. Hari pertama sampai keluar-luar jalanan kagak muat. Betul. Dapat 3 hari naik ke atas. Dapat seminggu maju lagi ke dalam. Makin maju taraweh kita pak. Begitu di finish 10 hari terakhir, tinggal orang yang biasa ke masjid doang datang ke masjid. Betul. Istiqomah salat tarawihnya kalau pengen berhasil puasanya. Tarawihnya istiqomah, baca Quran istiqomah. Makanya saya suruh santri saya tuh seminggu 2 kali mesti tamat baca Quran. Tiap hari dia baca tuh 1 jam setelah sholat. Ya. Beresin seminggu pokoknya 2 kali mesti tamat. Kenapa? Karena bulan ini adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka salah satu syarat keberhasilannya diantaranya membaca Al-Quran. Ustadz saya kagak bisa baca Quran, kul huwai mah bisa kali ya, baca surat Al-Ikhlas yang banyak, kagak bisa baca Yasin yang biasa dah, nggak bisa baca Waqiah. Emang kita mah baca Quran pengen rezeki doang, jadi apalnya Waqiah doang. Paling kita hafal Waqiah, Yasin yang udah biasa, yang udah lancar. Emang kita bisanya itu doang. Udah baca, yang penting baca Quran, jangan sampai nggak dibaca.
Ironis, mohon maaf, hari ini orang Al-Quran dijadikan mas kawin, habis itu kagak dipakai. Saya terima nikahnya si A binti si B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran, tuh Quran sampai bulu kagak dipakai, dipajang doang tentang mas kawin, dibingkai. La ilaha illallah. Baca apa kagak nuntut dia ntar di akhirat, lu jadiin gua mas kawin dipakai kagak, jadi tuntunan enggak. Nih latih sekarang baca Quran, anak, ibu, suami semua paling tidak sehari 1 ain aja baca bareng-bareng. Nggak bisa datang ke Ustadz, ya Ustadz Wan tuh datang minta ajarin saya Ustadz. Bagian kata Iqra juga nggak apa-apa, ba. Bagian baca Bismillahirrahmanirrahim, alif, ba, nggak apa-apa. Yang penting baca, belajar ya. Ya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Enggak bisa juga, ya udah nih, ini ngaji nih sama aja nih. Datang ke pengajian, udah mau baca Quran kagak bisa, ama ngaji males. Ya, itu namanya termasuk golongan orang wa'ilun mutakabbirun, orang miskin yang sombong. Udah mah susah salat kagak mau, ngaji kagak. Itu salah satu dari 3 kelompok manusia yang nanti masuk neraka tanpa hisab. Nauzubillahi min dzalik. Udah mau hidup belangsak, sholat kagak mau. Istiqomah dalam ibadah, zakat bayar. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita pengen puasa kita berhasil, jaga seluruh panca indera kita dari perbuatan dosa. Lisan jaga, mata jaga, telinga jaga, kaki jaga. Ya, kalau bisa mah kayak orang-orang Bali tuh nyepi diem aja udah, ngomong apa-apa udah. Habis ngomong takut salah kita jadi dosa, diem aja udah ya. Banyakin diem, banyakin zikir, la ilaha illallah. 2 tadi kata Nabi, amalan di bulan suci Ramadan, istighfar dan kalimat la ilaha illallah diperbanyak ya Pak, paham ya? Jadi puasa itu mengajarkan akhlak, sabar, jujur, syukur, ikhlas ya, menjauhkan kita dari sifat riya dan peka terhadap lingkungan sosial. Setelah Ramadan, lihat dia bersosial nggak sama masyarakat, baik nggak sama masyarakat, lebih aktif lagi nggak di masyarakat, suka nyumbang nggak ke masyarakat. Kalau nggak ada perubahan, pelit medit lagi baik ya, mulutnya kotor lagi baik, jangan-jangan puasanya gagal ya. Nauzubillahimin dzalik. Pasti ada peningkatan ya. Dah segitu aja dah, untung banyak-banyak, jam 6 ya. Kita baca suratul Fatihah ya Bu ya. Saya berdoa hari ini kita niatkan mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan ibadah kita. Mudah-mudahan seluruh anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan ada perubahan dalam diri kita. Bin niyatil qabul wa tamami kulli sulik bihajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.